Vinland Saga Season 3 Episode 1 Darah yang terbelenggu. Di panel pertama, kita flashback ketika Leif rambutnya masih utuh. Diperlihatkan penumpang gelap di kapal Leif yang menyamar menggunakan karung. Penumpang gelap tersebut berperawakan kecil dan dirinya juga berlari ke sana kemari karena sudah ketahuan kru kapal. Salah satu kru Leif pun terlihat berhasil menangkap penumpang gelap tersebut. Sayangnya, penumpang gelap tersebut berhasil meloloskan diri dan langsung memanjat ke tali kapal. Leif yang melihat hal tersebut langsung menyuruh krunya untuk memotong talinya karena hal tersebut berbahaya. Di panel berikutnya, ternyata penyusup tersebut adalah bocah perempuan. Bocah tersebut juga mengatakan kalau Leif adalah pembohong, dikarenakan Leif tidak membawa bocah tersebut berlayar bersamanya. Di sini kita mengetahui bahwa nama bocah perempuan tersebut adalah Gudrid. Leif pun mencoba membujuk Gudrid dan berkata, kalau Gudrid sudah besar nanti, Leif akan membawa Gudrid kemanapun Gudrid mau. Gudrid pun menjawab Leif kalau tak ada gunanya jika tak mengajak Gudrid sekarang. Gudrid juga mengatakan bahwa dirinya sudah tahu kalau anak gadis yang sudah besar, mereka akan disuruh menikah dan dikurung di rumah. Gudrid pun juga mengatakan kalau ibunya pernah bilang berlayar adalah tugas laki-laki dan tugas perempuan dewasa adalah melindungi rumah. Gudrid tak peduli dengan aturan yang mengekang kebebasan seseorang, dan yang diinginkan Gudrid saat ini hanyalah berlayar dengan kebebasan. Mors yang melihat perilaku Gudrid langsung menyalahkan Leif. Dikarenakan setiap mengunjungi sebuah desa, Leif selalu membicarakan batas semua negara dan Finland dan segala macamnya pada orang-orang. Mors pun juga memberi saran kepada Leif untuk jangan terlalu mendorong rasa ingin berpetualang pada anak kecil. Pada akhirnya, Leif minta maaf kepada kru kapalnya dan kembali lagi menuju Greenland untuk mengembalikan Gudrid ke orang tuanya. Panel pun berganti ke waktu sekarang pada bulan Desember tahun 1018, yang dimana sekarang kita berada di kediaman Halfdan. Terlihat Sigurd sedang kebingungan mencari Gudrid yang hilang. Sigurd yang mengetahui Gudrid hilang langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari Gudrid. Panel berganti lagi ke dermaga Halfdan. Einar berkata pada Thorfinn KW untuk berhati-hati dikarenakan dermaganya membeku dan sangat mudah membuat orang tergelincir. Sebelum kita lanjut, mulai sekarang kita ganti nama Thorfinn KW menjadi Mata Lebar ya lur, agar kedepannya nanti nggak bingung, oke? Terlihat Mata Lebar dan Thorfinn terkagum-kagum dengan Halfdan karena Halfdan memiliki banyak kapal, yang berarti Halfdan sangatlah kaya. Leif yang melihat Thorfinn terkagum pada Halfdan berkata bahwa kapal-kapal itu adalah milik pengunjung. Leif juga berkata bahwa dirinya mendapatkan informasi kalau putra Halfdan akan menikah. Thorfinn yang mendengar hal tersebut pun sangat gembira, dan Thorfinn juga merasa kalau pesta pernikahan adalah waktu yang tepat untuk meminjam uang. Leif pun mengerti dengan maksud Thorfinn. Leif juga beranggapan situasinya tak terlalu buruk. Leif pun berkata pada Thorfinn bahwa Halfdan adalah pria yang menakutkan. Halfdan sendiri juga memiliki rumor baik dan rumor buruk di sini. Rumor buruknya, Halfdan membeli pertanian yang sedang mengalami masa-masa sulit dengan harga rendah, tapi Halfdan tak mengambil pertanian tersebut dengan paksa. Dan rumor baiknya, Halfdan selalu memastikan kalau para petani yang dia pekerjakan punya cukup makanan. Bahkan ada juga yang mengatakan lebih mudah hidup di bawah pengaruh Halfdan. Setelah selesai menjelaskan tentang Halfdan, Leif pun melihat Thorfinn sedang memperhatikan sesuatu, dan Leif pun bertanya, "Ada apa, Thorfinn?" Thorfinn menjawab kalau di depannya dari tadi ada tong yang berjalan-jalan, dan itu menarik perhatiannya. Orang yang bersembunyi di dalam tong tersebut pun mulai panik karena penyamarannya diketahui oleh Thorfinn. Ia pun mulai memperhatikan Thorfinn, dan ketika ia tahu orang yang di samping Thorfinn adalah Leif, ia langsung meneriaki Leif sembari menunjuknya.
Ia pun langsung berlari menuju Lev dan berkata pada Lev, "Karena Lev, sekarang dirinya dalam masalah besar, dan masalah ini semuanya gara-gara Lev," ujar orang di dalam tong tersebut. Lev yang disalahkan pun merasa kebingungan, dan Lev berkata kalau dirinya tak mengenal tong manapun. Dan pada akhirnya orang dalam tong tersebut mulai kesal, dan tiba-tiba orang tersebut langsung melepas tong tersebut. Dan ternyata sosok di balik tong berjalan tersebut adalah seorang gadis cantik bernama Gudrid. Lev pun sangat kaget ketika melihat Gudrid muncul di hadapannya. Lev pun bertanya pada Gudrid, apa yang sedang dilakukannya di tempat seperti ini? Gudrid menjawab, tidak tahu. Gudrid juga mengatakan pada Lev bahwa dirinya sedang dikejar orang jahat. Gudrid pun minta tolong pada Lev untuk menyembunyikannya di kapal Lev. Lev langsung bertanya ke Gudrid, orang jahat apa? Kenapa mereka mengejarmu? Gudrid yang ditanya Lev memaksa Lev untuk membiarkannya menaiki kapal, dan Gudrid akan menjelaskan kondisinya setelah naik kapal nanti. Melihat Gudrid yang keras kepala, Lev pun marah dan tetap melarang Gudrid untuk naik kapal, karena jika Gudrid sampai naik kapal, akan sulit untuk menurunkannya. Gudrid yang melihat Lev marah-marah padanya langsung bertanya, kenapa Lev bersikap dingin pada adiknya? Einar yang mendengar kalau Gudrid adalah adiknya Lev langsung shock dan bertanya-tanya. Dan Lev langsung mengatakan pada Einar bahwa itu benar, Gudrid adalah adiknya, dikarenakan Gudrid adalah istri dari adiknya Lev. Pada akhirnya Lev dan Gudrid mulai berdebat. Pada intinya, Gudrid tidak suka jika dirinya harus dikekang di rumah seperti perempuan di era Viking. Gudrid ingin berlayar bebas dan melihat keindahan dunia seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Tapi Lev beranggapan bahwa perempuan tak bisa jadi pelaut, dikarenakan menjadi pelaut itu pekerjaan yang berbahaya dan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Sedangkan untuk perempuan tugasnya adalah melindungi rumah. Begitulah adatnya, ujar Lev. Gudrid yang dilarang keras oleh Lev pun mulai kesal dan mengeluarkan pisau dari sakunya. Lev dan kawan-kawan yang melihat Gudrid mengeluarkan pisau pun mulai khawatir. Lev yang khawatir menyuruh Gudrid untuk tenang. Gudrid pun menghiraukan perkataan Lev dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke leher bagian belakangnya. Dan tiba-tiba Gudrid langsung memotong rambutnya. Lev dan kawan-kawan melihat Gudrid melakukan hal konyol tersebut pun langsung tercengang. Gudrid pun langsung berkata kepada Lev kalau sekarang masalahnya telah selesai karena tidak ada perempuan berambut pendek. Setelah melakukan aksinya tersebut, tiba-tiba saja Gudrid mendengar suara dari kejauhan, yaitu sebuah teriakan yang sedang mencari seseorang. "Nona, Anda di mana?" Gudrid yang mendengar teriakan tersebut langsung panik dan bergegas menuju kapal Lev untuk bersembunyi. Lev yang melihat Gudrid berlari menyuruhnya untuk berhenti dikarenakan dermaganya membeku. Dan di panel berikutnya sesuai dugaan Lev, terlihat Gudrid yang tergelincir dan kepala belakangnya menghantam kayu dermaga yang pada akhirnya membuat Gudrid tak sadarkan diri. Terlihat salah satu anak buah Sigurd menemukan Gudrid dan langsung memberitahu Sigurd posisi Gudrid. Sigurd pun langsung melihat ke arah Gudrid. Sigurd yang mengetahui Gudrid tergeletak tak berdaya pun berkata, "Siapa mereka itu? Apa yang mereka lakukan pada Gudrid?"